Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai di hari ini ya. Di pagi hari ini masih memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, melanjutkan podcast saya mengenai buah-buahan yang ada di dalam Al-Quran, atau yang kita sebut sebagai buah-buahan yang ada di surga. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas dua buah. Yang pertama adalah buah kurma, kemudian yang kedua adalah buah zaitun. Dan untuk kali ini kita akan mencoba melihat satu buah lagi yang termaktub di dalam Al-Quran surat At-Tin. Wattini wazzaitun watturi sinin, yaitu demi buah tin ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai buah tin. Buah ini sering disebut juga sebagai penyembuh sejuta penyakit ya, mulai dari kolesterol hingga kanker. Di dalam Al-Quran tadi sudah kita sebutkan di dalam surat At-Tin ya. Kemudian juga di dalam hadis Nabi, buah ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, yang ia meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW, sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin. Karena buah-buahan surga itu tanpa biji, makanlah ia karena ia dapat menghentikan wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok. Ini sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Qayyim ya, di dalam Zadul Ma'ad. Jika buah ini disebutkan dalam dua sumber utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, maka sudah tentu kita yakini ya, kita percaya kebenarannya, dan bahwa buah ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Sumber dan manfaat yang besar menjadikan buah ini juga sering tadi disebut sebagai buah dari surga ya. Di dalam dari California Fact Advisory Nutritional, buah tin ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan lengkap ya, baik itu nutrisi dalam bentuk vitamin ataupun mineral ya. Nah, lantas apa yang bisa kita lihat dari manfaat buah tin ini ya? Manfaat yang pertama dari buah ini adalah sebagai antivirus dan juga antibakteri dan jamur ya. Jadi buah ini mampu membunuh bakteri pengganggu kesehatan. Kandungan buahnya dapat membunuh mikroorganisme yang bisa
menyebabkan virus dan juga jamur ya. Kemudian buah tin juga baik untuk diet ya. Buah ini cocok untuk orang-orang yang sedang melakukan program penurunan berat badan ya. Menambahkan manfaat apel dan buah tin dapat menjadi cemilan enak saat kita diet. Kemudian juga manfaat lainnya adalah pembentukan sel darah merah. Buah ini memicu pembentukan sel darah merah sehingga sangat dianjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita anemia. Kemudian yang keempat ya, menjaga sistem pencernaan. Ya, tidak hanya buah pepaya yang mampu memperlancar pencernaan, namun buah tin ini juga dapat mengatasi sembelit ya, atau susah buang air besar. Kemudian manfaat yang kelima, bisa menurunkan penyakit jantung ya, karena kandungan omega 3 dan kalium. Ya, kemudian juga memenuhi kebutuhan kalsium yang sangat dibutuhkan. Kandungan kalsiumnya sama seperti manfaat susu yang mempercepat pertumbuhan gigi dan tulang. Kemudian juga untuk mengatasi keropos tulang. Kemudian manfaat lain lagi dari buah tin adalah bisa untuk mengatasi asam urat ya. Memperkuat tulang dan sendi sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita asam urat, juga asma atau membantu pernapasan bagi penderita asma. Kemudian manfaat lainnya adalah mengendalikan tekanan darah ya, menjaga tekanan darah sehingga tetap dalam kondisi normal ya. Kemudian juga mencegah kanker prostat ya. Mengurangi kanker prostat ya karena mengandung yang namanya coumarin. Kemudian juga buah tin dipercaya juga sebagai pengganti susu ya. Buah tin mengandung kalsium yang tinggi sehingga bisa digunakan sebagai pengganti susu bagi penderita yang alergi terhadap susu ya. Kemudian untuk saudara-saudaraku yang mungkin susah tidur, buah tin ini juga bisa membantu untuk tidur ya. Buah tin dapat membuat tidur kita lebih nyenyak dan menghindarkan insomnia ya, karena kandungan triptofan ya, seperti yang terdapat dalam manfaat coklat. Kemudian juga buah tin ini juga bisa untuk mengendalikan kolesterol kita ya, dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah karena mengandung pektin ya. Kemudian sebagai penangkal tumor ya, karena mengandung bensildehid serta fenol yang berkhasiat ya sebagai penangkal tumor. Kemudian juga membantu mengobati luka ya, sehingga ketika kalau ada luka dengan makan buah tin maka luka akan menjadi lebih cepat sembuh ya, dan lebih cepat kering. Manfaat selanjutnya adalah merawat kulit wajah ya. Buah tin ini dapat digunakan untuk menyembuhkan jerawat ya. Rutin mengkonsumsi buah tin ini cukup membuat kulit kita halus ya, dan juga dapat dijadikan masker ya untuk perawatan kulit wajah. Kemudian manfaat yang ke-16 adalah sebagai obat usus dan lambung ya. Pengobatan usus dan lambung ini dibuat dengan 6 buah tin yang dipotong-potong kemudian dicampurkan manfaat minyak zaitun dan potongan jeruk nipis ya. Setelah tercampur rata, diamkan selama semalam. Setelah itu ramuan siap untuk diminum. Dan yang terakhir ya, buah tin ini bermanfaat untuk menjaga kesuburan ya. Buah tin ini mampu meningkatkan kesuburan seseorang karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi
antioksidan yang sangat tinggi ya. Antioksidan tersebutlah yang berperan melindungi asam lemak sperma dan menghindarkan dari kerusakan. Jadi setidaknya ada 17 manfaat kesehatan dari buah tin ini ya. Jadi menjadi sangat wajar ya, buah tin ini disebut sebagai buah sejuta manfaat gitu ya. Jadi mari kita mencoba untuk mengkonsumsi buah tin ya. Memang kalau kita di Indonesia walaupun sudah ada, harganya mungkin masih cukup mahal gitu ya, tetapi kalau kita yakini, kita percaya, dan mungkin juga sudah dilakukan ya penelitian-penelitian ilmiah berkenaan dengan kandungan positif dari buah tin ya, saya kira sesuatu yang mahal itu akan menjadi terasa murah gitu ya, karena manfaat yang banyak tadi. Itulah yang bisa kita sampaikan tentang buah tin ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan di kesempatan lain nanti kita bisa lanjutkan. Ini ada lalat ya, bolak-balik mengganggu gitu ya. Di kesempatan lain nanti kita bisa lanjutkan dengan buah-buah yang lain ya. Masih ada beberapa buah yang perlu kita sampaikan di sini ya, sebagai pengetahuan, dan mudah-mudahan pengetahuannya tentu saja membawa manfaat ya, apalagi kita sebagai umat Islam gitu ya, diminta untuk terus belajar, memahami ayat-ayat, memahami segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran ya, terutama tentu saja bagi saya yang berkecimpung di bidang kesehatan masyarakat. Selalu saya coba kaitkan banyak hal tentang ajaran-ajaran atau ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.